Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mora Yunika. Saya adalah mahasiswi di Universitas Indraprasta PGRI. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepekaan diri dan sosial, istilah kepekaan sosial, peka secara lisan, contoh kepekaan diri, melatih kepekaan diri, dan kesimpulannya. Sebelum kita masuk dalam materi tersebut, kita mulai berdoa dulu dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepekaan diri dan sosial. Peka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah mudah merasa, mudah terangsang, mudah bergerak atau tentang neraca peralatan mekanis, tidak lalai, mudah menerima atau meneruskan pengaruh atau cuaca dan sebagainya. Sementara kepekaan adalah perihal peka, perihal mudah bergerak atau tentang neraca, timbangan dan sebagainya. Kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Istilah kepekaan berasal dari kata peka yang berarti mudah merasa atau mudah terangsang. Apabila dikaitkan dengan kondisi sosial, maka kepekaan sosial adalah kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi-reaksi yang terjadi di lingkungan serta perubahan orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal maupun non-verbal. Seseorang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi akan mudah memahami atau menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain. Entah reaksi tersebut positif atau negatif. Adanya kepekaan sosial akan membuat seseorang dapat bersikap secara tepat terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Rasa peka dapat diungkapkan secara lisan dan perilaku. Peka secara lisan adalah bagian dari rasa kepedulian yang diungkapkan langsung secara lisan terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu sehingga merasakan apa yang dilihat atau visual, didengar atau audio, dan dilihat dan didengar atau audio visual. Peka secara perilaku merupakan perwujudan kepedulian sosial secara spontanitas atau terorganisir yang dilakukan dalam bentuk sikap dan perilaku yang konkret terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu baik secara visual, audio, dan audiovisual. Cara menumbuhkan kepekaan diri dan sosial. Kepekaan sosial menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Salah satu penyebab orang kurang memiliki kepekaan sosial adalah karena orang itu sering menyendiri dan tidak mau berbaur dengan yang lain. Ia ada dalam sebuah lingkungan, tetapi ia tidak pernah mau untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. Tiap pada kegiatan bersama, orang yang semacam ini akan cenderung tidak mau hadir. Kesendirian adalah hal yang tidak baik. Kesendirian akan menjadikan manusia tidak memiliki penolong yang sepadan. Karena itu, dalam rangka membangun kepekaan sosial, keluarlah dari kesendirian dan masukilah kehidupan bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Perjumpaan dengan banyak orang akan membuat kita makin mudah mengetahui perbedaan karakter dari tiap-tiap pribadi. Memperlihatkan dan memperbaiki cara berbicara. Cara berbicara adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam hidup bersama orang banyak. Banyak orang yang dalam kehidupan sehari-hari berselisih dan bertengkar karena cara bicaranya yang tidak menunjukkan kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Keterlibatan kita dalam organisasi akan mengasah kita untuk memiliki kepekaan dalam mengutarakan ide dan pendapat sehingga tidak melukai orang lain. Keterlibatan ini juga akan membuat kita mampu mengenali cara berpikir dan cara bicara orang lain, sehingga sedikit banyak kemampuan kita untuk mengenal orang lain akan terasah. Melatih kepekaan diri.
Andai kata kita ingin tahu bagaimana masa depan kita, sederhana sekali. Lihat apa yang kita lakukan saat ini. Kalau saat ini kita pemalas, yang akan terjadi adalah yang kita lakukan saat ini. Masa depan yang suram, begitu bila licik. Pasti masa depan kita tidak berbeda jauh dengan kelicikan yang dikerjakan saat ini. Karena segala yang kita lakukan akan kembali kepada pelakunya. Terdapat banyak jenis kepekaan diri dan sosial yang harus dikembangkan hingga diri kita tumbuh menjadi diri yang dengan kepribadian yang baik. Kepekaan terhadap pemberitaan. Berita di media massa itu sangat dahsyat pengaruhnya, sehingga mempengaruhi pikiran dan sikap jutaan pembaca atau penerimanya. Bahayanya apabila berita itu menyangkut citra dan martabat seseorang, khususnya bila berita itu tidak benar, isu gosip ditambah-tambah, dibelok-belokkan atau difitnah, mempengaruhi pikiran dan sikap, membentuk opini publik yang tidak baik atau tidak benar. Hal ini yang sering dikeluhkan bahwa pemberitaan dapat menghakimi atau membunuh karakter seorang individu. Oleh karena itu, diperlukan kepekaan hati, sikap kritis, dan bijak setiap menerima atau mencerna setiap berita. Selain itu, sikap dalam menghadapi setiap gosip atau pemberitaan yang belum tentu benar pemberitaannya. Baiklah, dalam materi tersebut kesimpulannya adalah, ingat, dengan berbagai hidupmu jadi lebih bermakna lagi, bermanfaat. Sebab dengan mengulurkan tangan kepada orang lain, kita berupaya untuk menghilangkan kesedihan dan rasa susah yang orang lain rasa, agar kepekaanmu untuk berbagi dengan orang lain kian tajam. Contohnya, perbanyak bersedekah. Sebagai seorang manusia, jangan ragu untuk memperbanyak bersedekah. Kamu bisa bersedekah dengan memberikan sebagian rezekimu kepada kotak amal masjid atau memberikan uangmu kepada anak jalanan yang membutuhkan bantuan. Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Memperbanyak sedekah membuatmu semakin peka terhadap kehidupan sulit yang dialami orang lain. Jadilah dermawan dan bantulah sesama semampu yang bisa kamu lakukan. Jangan berharap orang lain yang membantu, justru mulailah dari diri sendiri untuk turut serta membantu orang lain. Dan biasakan diri untuk memberi makan orang lain. Jangan ragu untuk membiasakan diri memberi makan orang lain di sekitarmu. Mereka pasti sangat membutuhkan uluran tangan. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk melatih kepekaan diri untuk berbagi kepada orang lain. Kamu bisa memberi makan keluarga terdekatmu, kerabat, kaum papa, tetangga yang miskin di sekitarmu, atau mungkin orang-orang yang kamu temui di pinggir jalan. Jangan takut rezekimu hilang atau berkurang dengan memberi makan orang lain. Rezeki sudah diatur. Memberi makan mereka tidak akan membuatmu kekurangan. Justru Tuhan akan melampangkan rezekimu asal kamu ikhlas dalam memberinya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bisa dicermati atau bisa tumbuh di dalam diri kalian masing-masing. Semoga bisa kalian praktekkan di dalam kehidupan kalian masing-masing juga. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.